Oke, guys, nama saya Ferdi. Mm-mm. Apa lagi? Terima kasih. Oh, singkat banget ya. Terima kasih Anda Nama saya memberikan Ferdi. saya. Mm, Nama saya Ferdi. Anda, Umur usia nggak usah ya. Eh, tinggal di Gorontalo dan mm, saya seorang konten kreator. apa yang sedang Anda lakukan di sore hari ini? Maaf ya, menyita waktunya. Lagi belajar kan ya? Jadi eh, Mm-mm. kalau apa ya kesibukan sehari-hari ya Ha-ah. dari kegiatan rutin itu saya belajar bahasa Jepang dari Mm. apa dari hari Senin sampai Jumat gitu. Di situ ada saya belajar bahasa Jepang, terus ada ngajarin juga bahasa Jepang, sama apa ya, sering bikin konten. Kamu bikin konten apa emang? Bahasa Jepang juga? Iya, ya, Nihon Kankei ga Haru. Iya, Kenapa? iya. Kok kamu nggak Maksudnya, jelas? sorry, bahasa Jepang tadi ya. Eh, Oh gitu, maksudnya yang pantas. nggak maksudnya bikin konten itu yang ada hubungannya sama Jepang gitu kan. Kenapa kenapa miliknya Jepang? Karena Mm. kan sekarang lagi belajar bahasa Jepang tuh kan. Ya, lagi Ha-ah. mendalami soal Jepang. Jadi eh, ya udah sekalian bikin konten gitu kan tentang Jepang daripada buang-buang waktu sok sibuk gitu. Jadi mendingan kontenin aja ya. Oh ya, tumben-tumbenan Ya, banyak banget yang gabung. Lambain tangan dong. Oh, aku ya. Oke, konten. guys. Eh, guys, kalian kalau misalnya punya pertanyaan sama Ferdi ya tentang konten bahasa Jepangnya atau mau nanya aku, sayang kamu bahasa Jepangnya apa juga boleh ya. Kenapa harus Jepang? Hah? Kenapa Ah, harus Jepang Ferdi? Kan bisa Korea. bahasa Korea Jepang. sama Jepang agak mirip kan ya? Iya, mirip. Ya Hmm, mungkin, kenapa? mungkin orang-orangnya mirip ya, tapi bahasanya sama culture ya jelas beda kan. Kenapa nggak Indonesia aja? Kan kita orang Indonesia, kamu tuh. Gimana ya? Bukan nggak cinta tanah air, cuma eh kayak tadi yang dibilang kan, kenapa harus Hmm, Jepang itu emang dari kecil sukanya Jepang. Bukan menyepelekan negara sendiri gitu. hmm. Bukan bukan apa ya? Bukan membenci negara sendiri, bukan nggak suka sama Indonesia, cuma kalau Jepang itu lebih ke cita-cita gitu. Masa iya lahir di Indonesia terus eh maksudnya gimana ya? Eh, Jepang itu buat saya itu sesuatu gitu. Saya Oh, buat jadikan cita-cita. ya udah. Ada yang ini nih. Ntar dulu. Halo Ician. Ician Konnichiwa, katanya apa pakai bahasa? Kamu jawab deh yang pakai bahasa Jepang, kamu aja yang jawab. konnichiwa itu bos. Maksudnya selamat siang gitu. Oh gitu, ya udah. Oh ya, ini di luar konten. Kamu udah sembuh belum? eh Sekarang masih Kaifuku, Hmm, ya udah. tahu gak Gaga ini, artinya? Gaga ini pirang. Hai. Ya Kaifuku itu lagi memulihkan diri. Ya kemarin kan sempat sakit gitu kan. Oh iya, pirangnya Sembuh. mirip itu. Oh ya. Oh gitu ya. Oh ya, udah. Halo Kak Tia. Mirip Kak Marten katanya. Ini kita berinteraksi sama yang gabung di live juga, boleh kan? Gaskan lah. Mm-mm. Ya, sejam lagi. Mana ini sejam banget lagi. Kalian kalau punya pertanyaan ya udah tanya aja ya. Kakak wibu nggak? Siapa? Kakak siapa nih yang wibu? Yang mana nih? Yang wibu? Oh iya, wibu dong pasti kan. Kalau suka banget sama Jepang pasti wibu. Kamu kontennya Iya, apa kurang sekarang emang? kurang 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 apa lagi sih ini di belakang ada apa sih? Tuh kurang apa lagi? Nih, ayo. Hmm. Ini apa lagi nih? Yang Maksudnya mau tanya apa nih? Penasaran sama saya apa? iya penasaran. Ya udah tipe. Kok konten kita yang live ini jadi ajang reuni orang-orang ya? Wibu banget dong katanya. Wibu banget dong katanya. Ya berarti Hmm. sukses dong ya. Bisa menarik.
menarik penonton. Kalau Kamu terakhir konten terakhirnya apa tadi? ini ya, maksudnya ya udah kita bahas apa ya? Kita bahas masalah-masalah yang saya dapat gitu buat jadi konten Hmm? kreator ya. Eh, Hmm? yang pertama itu kan aku mulainya dari eh, bicara soal bahasa Jepang gitu kan, ngajarin eh, cara-cara belajar bahasa Jepang mulai dari huruf gitu, perkenalan. Itu konten pertama sih, konten pertama. Cuma agak kesini makin susah gitu cari konten soal Jepang karena kenapa? Karena belum di Jepang, belum berangkat ke Jepang gitu kan. Karena belum berangkat ke Oh Jepang, iya, jadi ide kamu. Hmm. ide kontennya itu gimana ya? Susah sekali didapat gitu. Oh gitu. Jadi lebih kepada ide kontennya ya, karena kamu ada di Indonesia. Kalau kamu di Jepang emang gampang banget. Iyalah, kan kamu ada di sana. Iya, apapun itu kan bisa jadi konten. Mau makan sushi doang kan bisa jadi konten, ya kan? Oh iya. Mau Kamu beli emang pernah mau makan? beli jajanan doang itu bisa jadi konten gitu kan. Yang penting Jepang gitu. Tapi kalau di Hmm. Indonesia ya gimana? Hah, guys? Bukan nggak cinta Indonesia, guys. Bukannya nggak cinta Indonesia ya, tapi lebih cintanya ke Jepang gitu. Gitu kan ya? Enggak, maksudnya Indonesia tanah airku gitu. Kalau Jepang itu tanah apa ya? Tanah Tanah cita-citaku. kelahiran. Oh, tanah cita-cita. Kalau Indonesia tanah kelahiran gitu ya? Iya, harus Ya menjunjung udah. tinggi harkat dan martabat anak-anak Indonesia. Kalau sekarang Ya, sekarang. benar banget. Ya udah, nervous banget aku. Rusuh banget. Iya, semua semua pada rusuh banget ini yang masuk di live. Itu Ya udah, apalagi yang mau ditanyain? Apalagi yang mau ditanyain? apalagi nih, apalagi nih. Ntar dulu, Ah, banyak nih yang nanya nanya ke kamu, banyak seharusnya di Jepang paling suka anime apa katanya. Di Jepang paling suka anime apa? ya kalau anime Jepang eh, kalau apa ya pertama kali kenal anime itu eh, apa ya zaman zamannya Chibi Maruko-chan, Doraemon, sama ini kan sama Shinchan gitu kan. Cuma kalau mulai mulai masuk SD SMP itu lebih ke Naruto, One Piece. Kalau Mm-mm. sekarang ya yang lagi top lah ya ada Kimetsu no Yaiba, ada Tokyo Revenger gitu, gitu sih. Gitu aja sih. Oh iya, yang apa ya? Yang seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik itu apa ya? Hah? Seluruh kota, Eh, itu seluruh kota. lagunya Shinchan kayaknya ya. Oh, Shinchan gitu. Oh, gitu. Aku salah ya berarti. Iya boleh. Ya udah guys, kalau misalnya punya pertanyaan sama Ferdi seputaran anime atau konten apa aja yang udah dibuat, ya udah nanya dong ya. Kamu yang suka sama Jepang, aku kan nggak tahu apa-apa soal perjepangan atau jepangan gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol sama kamu tuh kayak ada pengetahuan baru gitu ya tentang perjepangan. Iya gitu, Masa konten. Iya ada yang mau masa nanya. iya nggak tahu, masa nggak tahu Jepang walaupun cuma sedikit, masa nggak tahu. Benar-benar aku nggak tahu sama sekali tentang jepangan atau tentang hal-hal yang aku juga belum pernah cobain makanannya. Meskipun ada banyak kan di sini yang udah buat Ya, makanan Jepang. mungkin makanannya belum pernah coba, tapi talinya sudah pernah coba kan? Apa? Tali. Oh, tali Jepang ya. Oh iya benar, kita sering pakai itu. Bermanfaat banget tali Jepang itu, guys. Tali rafia guys di Gorontalo Tali nyebutnya. rafia, guys. Bisa. Ntar dulu aku lihat dulu yang gabung berapa orang. Kalau kamu bakal ke Jepang, kita bakal traktir teman-teman satu komunitas. Hah? Kau iya benar. Gimana maksudnya gimana? Apa bulan bulan depan ya, insya Allah bulan depan ya. Kalau misalnya berangkat, ya kalau misalnya berangkat, ya udah nanti kalau udah di sana gaji pertama ditraktir satu komunitas. Oh, mantap. Jadi ini juga kan bakal direkam. Jadi gaji pertama buat komunitas ya. Komunitas tercinta ini ya. Iya, ya, tetap dibagi lah ya. Maksudnya kan ada porsi-porsinya, ada keluarga gitu ya. Komunitas dapat bagian tentunya.
Kalau berangkat Oh ya ya insya ditanyain. Allah ya, doain aja berangkat ya. Iya, kita juga Bulan udah Maret bangga banget insya kok. Allah. Iya, kita juga udah bangga banget. Paling suka cosplay apa Kak katanya? Ditanyain tuh kamu, paling suka cosplay apa? Oh, ya, kamu cosplay juga ya? Cosplay juga Iyalah, emang. cosplay lah. Paling suka cosplay apa ya? Ya pasti Naruto lah ya, Sasuke. Oh, Naruto sama kayak ini ya, Bang Age ya? Bener gak sih? Iya, kalau Bang Age. misalnya kalau misalnya Kamu? apa ya? Ah, Seandainya tadi eh mm-mm. Kak Andika yang jadi hostnya kan, dia kan pernah cosplay Naruto. Nah, Ah, aku juga pernah cosplay Sasuke gitu kan. Jadi bisa apa ya? Adu mekanik bisa gitu loh. nyambung, nggak nggak Bisa adu nggak kayak mekanik. aku kan? Jadi kayak ini tuh ngomongin yang kamu Jepang banget. Aku apa ya? Aku nggak Hah? tahu. Kan itu kamu udah berapa lama jadi konten kreator Ferdi emang? Oh iya, Kita kan iya ya. Ya udah cerita dari awal kenapa pengen terjun ke dunia konten kreator ya. Jadi hmm. awalnya gini, eh, pada zaman dahulu kala, bukan, Oh iya. maksudnya gini, eh, awal-awalnya gitu kan, waktu di Jakarta. Kemarin kan Hmm. sempat di Jakarta 1 tahun. Eh, terus apa ya? Itu belajar bahasa Jepang di Jakarta 1 tahun. Terus balik ke Gorontalo. Hmm. Habis itu berangkat lagi ke Jakarta buat ikut ujian. Tiga bulan lah di Jakarta gitu kan. Nah di sana itu tinggal sama orang yang dia juga YouTuber. Kebetulan dia juga YouTuber. Ya lumayan lah Hmm. view-nya. Nah, terus 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 itu kan tinggalnya sekamar sama beliau kan. Mungkin kalau misalnya beliau nonton ya makasih banyak udah apa ya udah menampung aku di Jakarta. mm-mm. Di itu waktu Kebaikan waktu itu kenapa? enggak kebaikan orang itu nggak bakal terlupakan. Iya gitu. Waktu di Jakarta Mm-mm. kan aku numpang sama dia gitu kan. Mm-mm. Kebetulan dia juga YouTuber. Waktu itu lagi bikin konten apa ya kalau nggak salah ya. Review barang gitu, review handphone kalau nggak salah itu. Mm-mm. Itu yang itu dia rekamnya kan sendiri gitu kan, agak kesulitan. Nah kebetulan di 3 bulan itu aku bantuin dia buat apa bikin konten gitu, bikin konten, Mm. maksudnya jadi kameramennya gitu, Mm. jadi kameramen. Jadi disitulah kayak apa ya muncul inspirasi kenapa nggak bikin konten aja gitu. Kan sekarang lagi pura-pura sibuk doang kan. Mm-mm. Gak maksudnya Biar 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 ya nggak maksudnya pura-pura. Biar nggak pura-pura, ya udah ini aja dijadiin konten aja ya. iya Hmm. maksudnya daripada apa ya nggak jelas gitu kan kesana kemari menunggu menunggu keberangkatan ya ke Jepang, itu mending kita Mm-mm. bikin konten aja gitu, terinspirasi dari orang itu, Oh gitu. terinspirasi dari orang itu. Awal-awalnya masih malu gitu kan sama apa bicara di depan kamera. Awal-awalnya bikin konten itu cuma konten-konten apa ya bergambar, terus Mm-mm. ada flashcard gitu, misalnya kata konnichiwa selamat siang, ada konbanmo selamat malam, ohayo Mm-mm. gozaimasu selamat pagi. Itu cuma apa ya, cuma kayak slide-slide gitu dibikinnya, terus diupload di YouTube. Itu konten pertama sih. Pas Oh kesini gitu. kesini kesini terinspirasi dari orang itu lagi ya, dia bilangnya kalau kamu malu jadi apa tampil di depan kamera yang gak usah jadi content creator gitu kan. Oh ternyata content creator juga butuh anu gitu kan, Butuh apa butuh keberanian keberanian gitu. ya, keberanian Mm-mm. tampil di depan publik gitu. Itu Mm-mm. sih inspirasi banget. Jadi untuk orang yang menginspirasi Ferdi, terima kasih ya. Oh ya, kamu ada pertanyaan nih, sekonsisten apa kalian menjadi konten kreator? Kamu konsisten nggak jadi konten kreator? Kalau konsisten, seberapa konsistennya kamu? Sebenarnya kalau bicara konsisten ya, kembali lagi dari yang pertama tadi yang udah aku jelasin itu, kalau di Indonesia khususnya untuk konten saya yang bertema Jepang itu agak sulit kan buat buat dapat konten begitu kan. Jadi Hmm. kalau misalnya konsisten ya konsisten, cuma
Kalau untuk konsistennya, kayak misalnya ada youtuber pemula juga yang konsistennya itu upload video seminggu sekali, itu sebenarnya itu standar sih sebenarnya. Cuma agak sulit juga sih buat saya kalau misalnya bikin konten itu 1 minggu 1 video gitu, karena idenya itu maksudnya kemana lagi gitu kan, harus cari hal-hal tentang Jepang gitu. Iya, lebih kepada kalau misalnya konsisten ya konsisten, cuman idenya itu kan. Iya, Apalagi kan kalau kamu bilang tadi kan kalau di Jepang emang banyak banget yang bakal bisa jadi konten karena emang udah di Jepangnya gitu. iya gitu Gitu kan. ya. Terus kalau Iya. kalau ini ya masalah, aku pernah dapat masalah gini, eh dari komenan apa ya, komenan subscriber gitu kan. Bang, ini lu bahas soal Jepang gitu kan, kamu bahas-bahas soal Jepang gitu kan, udah pernah ke Jepang belum? Itu yang bikin apa ya, bikin bikin stuck gitu, kena mental maksudnya Benar. ya. Oh, Maksudnya mau bilangnya juga eh, apa ya, maksudnya soal Jepang ya gue tahu gitu, tapi dibilangnya udah pernah ke Jepang belum gitu kan. nantinya pasti kan nantinya pertanyaan. nantinya apa ya, yang aku omongin itu jadi apa ya, omongan kosong aja gitu kan. Ya anggapannya gitu sih. Jadi Anggapannya agak gitu agak pasti. agak kena mental juga waktu waktu dibilang kayak gitu sama subscriber. Gitu ya. Oh ya, kenapa ada yang minta bergabung sama kita? Kayaknya pembicaraan kita terlalu seru. Ada yang minta bergabung nih. Jadi bertiga. Ya udah teman-teman, ini udah dijawab sama Ferdi semua. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan ya untuk sukses selalu. Terima kasih untuk semua komentar yang bilang Terima sukses selalu kasih ke Bang Ferdi. Vicky, terima Terima kasih. kasih ya. Jangan lupa Belesya, terima doain kasih. doain juga biar cepat berangkat ya. biar Amin. Itu udah biar Jepangnya udah biar Jepangnya buka lah. kamu tujuan jadi konten kreator Tujuan apa sih? Heeh. eh, yang pertama bukan gak ada tujuan ya. Cuma tujuan buat jadi konten kreator itu yang pertama bisa bisa apa ya, bisa menyalurkan apa ya, menyalurkan keinginan gitu ya. Maksudnya Mm-mm. maksudnya gini, misalnya bisa berbagi gitu, bisa berbagi sama orang lain, misalnya lagi ke Jepang itu bukan buat pamer sih. Mm-mm. Emang orang kadang-kadang suka salah tangkap gitu kan tentang konten kreator. Kita Mm-mm. review satu barang atau review apapun itu dibilangnya kayak pamer gitu, padahal kita kan cuma mau berbagi gitu informasi sama sama teman-teman gitu kan. Cuma kadang disalahartikan, itu tujuannya itu sih pengen berbagi sama teman-teman, tentunya subscriber gitu kan, yang udah Mm-mm. dukung. Terus eh, apa ya, bukan bukan pengen terkenal sih, cuma eh, Bisa lebih ke, bermanfaat aja. iya, lebih bisa bermanfaat aja gitu. Bisa bermanfaat untuk orang. Tapi kalau misalnya kamu dibilang pamer juga ya ya udah sih. Emang kamu kan memperlihatkan sesuatu yang mereka belum pernah lihat atau kamu memperlihatkan sesuatu yang belum pernah mereka ketahui gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang mikir ini aku tuh punya pengalaman baru, punya punya pemikiran baru atau punya hal-hal baru yang aku nggak tahu, itu aja yang kamu pikirin. Nggak usah mikirin orang yang mikirnya kamu pamer, nggak usah dipikirin gitu, nggak usah Iya, dipikirin emang ya guys. emang suka kepikiran ya. Oh, tapi sudah kepikiran ya udah emang harus kita tuh harus punya pikiran daripada nggak punya pikiran kan? Emang harus emang harus dipikirin. Muka aku gede banget di sini di layar. Ya udah, masih Ya, sempat-sempatnya apa lihat lagi, lihat ada tantangan lagi kamu. ada lagi Ada dua dua ini lagi, dua pertanyaan lagi, tantangan kamu sebagai konten kreator. tantangan ya. Mungkin kayak tadi ya, sering sering itu kan bikin konten hubungannya soal Jepang kan. Kalau ada yang komen apa ya, udah ke Jepang, udah pernah ke Jepang belum gitu, itu yang bikin bikin apa ya, bikin kena mental ya.
itu tantangan sendiri sih, maksudnya lebih ke mental, gimana membangun mental dari komentar orang-orang yang miring gitu kan, lumayan sulit. Mau sebagus apapun konten, mau sebagus apapun video, tetap ada aja haters. Tetap ada aja haters, benar. Iya, Benar, tentu benar, saja. benar banget. Kamu emang pernah dihaterin? Maksudnya kamu pernah ada yang membenci kamu secara terang-terangan nggak? Yang langsung ngejatuhin mental kamu gitu? Terang-terangan nggak sih, cuma mungkin di komenan itu bahas soal Paling, Jepang, terus dibilangnya belum pernah ke Jepang, itu kan oh kayak gitu. gimana Paling, gitu kan. oh Ya itu emang yang emang paling, fakta sih, emang fakta. oh itu Ya yang paling emang sakit fakta apa karena gimana? iya, apa ya, Sakit ya? ayo lumayan lah berdemek gitu kan. Lumayan berdemek Terus lah, kamu, terus kamu cuma abis enggak itu nggak mau bikin konten kenapa. lagi sampai segitunya nggak, atau tetap berjuang bikin konten terus meskipun dikatain begitu? Ya tetap bikin konten lah, cuma itu idenya lagi, kembali lagi ke idenya, harus harus mikirin ide apa ya, tentang Jepang itu lumayan berat. Soalnya kalau dilihat dari Gorontalo itu, Gorontalo sebenarnya bukan bekas jajahan Jepang gitu kan. Jadi untuk situs-situs sejarah mungkin, atau situs-situs purba, peninggalan tentara Jepang waktu zaman kolonial gitu kan, itu kan kurang di Gorontalo gitu kan, lebih banyak kayak Belanda. Jadi pengen pengen gitu juga bahas sejarah, sejarah perang sama Jepang itu kan, cuma di Gorontalo nggak ada sejarahnya Oh gitu sih. gitu. Paling ada ya Hmm. di Gorontalo, ada cuma apa ya, cuma satu kalau nggak salah, itu Japanese Ah, Cargo Break, kapal oh. kapal Terus kapal kargo Jepang, kapal kargo di mana, Jepang itu di yang mananya? tenggelam di di Kecamatan Leato, mungkin di Leato. Iya, tahu sih tempatnya, cuma itu doang mungkin yang jadi peninggalan Jepang. Gitu. Iya Ya guys. udah. Host kita muncul. Kakak punya pertanyaan apa sama Ferdi? Oh ya, Ferdi, terakhir mungkin aku bakal nanya itu harapan kamu untuk para konten kreator. Harapannya apa? Terutama buat Ya, kamu sendiri sih, buat karir kamu. Terus gitu, gitu aja. ya yang pertama harapannya, pastinya kalau untuk harapan yang sekarang ya, tidak ada harapan paling besar itu dari berangkat ke Jepang itu dulu, harapan paling besar, karena udah 2 tahun Oh, menunggu, dari sampai sekarang dari 2 tahun yang lalu menunggu sampai sekarang belum berangkat karena ya itulah, ada virus kan, pandemi gitu. Jepang belum oh buka gitu. Jepang belum buka, jadi udah 2 tahun nunggu gitu kan, udah mau 2 tahun maksudnya. Nah untuk harapan kedepannya mungkin bisa lebih apa ya, bisa lebih memperhatikan kualitas konten gitu ya, karena Hmm. kita itu eh, dapat penghasilan, misalnya ya, kalau kita udah monetisasi di YouTube ya, kita itu dapat penghasilan Hmm. dari viewsnya, ini kan dari viewsnya penonton gitu kan. Jadi Oh, penonton itu kayak meluangkan waktu gitu kan buat nonton konten kita, itu harusnya kita bisa bayar dengan isi konten yang berkualitas sih menurut saya gitu. yang Jadi bermanfaat gitu. memperbaiki kualitas konten yang bermanfaat gitu, yang bisa berguna buat buat viewers itu, yang itu harus sih, harus ke depan harus emang dilakukan. Gitu. Oh iya, ada pertanyaan lagi nih buat kamu. Ke Jepang nanti kira-kira berapa tahun? Kalau misalnya udah di Jepang, kamu bakal bakal pulang nggak? Pulang ya? Hmm. Ke Jepangnya Ya, berapa tahun? di Jepangnya nanti insya Allah 3 tahun ya, kalau umur panjang 3 tahun ya, kalau niat cari jodoh 3 tahun ya, mungkin kalau misalnya jodoh ya bonus aja lah ya. Jodohnya orang sana ya udah gas aja kan ya.
Kalau misalnya iya kalau misalnya jodoh jodoh ditakdirkan orang Jepang gitu, ya udah langsung nikah gitu kan, ngapain lama-lama pacaran. Iya. Ngapain lama-lama pacaran yang bikin yang ada malah sakit hati ya? Tinggal Curhat. buang-buang buang-buang duit. Jangan lupa konten about Jepangnya nanti di Ya, sana. Ya, pasti. insya Allah Kak, tentu saja, ya, tentu saja. Karena Jepang itu adalah cita-cita apapun itu ya, apapun itu Heeh. konten. Cuma yang penting jangan konten yang absurd lah. Pokoknya tetap Kakak Dewi. memperhatikan kualitas lah. Kakak Dewi request tuh kota-kota yang ada di Jepang atau makanannya. Tuh aku bilang apa juga, aku juga belum pernah makan makanan Jepang, kamu nggak pernah buatin, padahal kamu tahu. Tentang kota-kota Jepang ya, kalau kota Jepang itu harus jalan ya. Sementara di sana kerjanya di rumah sakit guys. Jadi kalau ada waktu luang insya Allah tetap bikin hotel lah, mungkin jalan gitu kan, makanan ya Iya, adalah jalan makanan. sama teman-teman kamu yang ada di rumah sakit, kan bisa jalan-jalan. Nanti Iyalah. ada requestan gitu lah ya, pokoknya ya. Terima kasih udah izin, udah menyempatkan waktu mendengarkan aku. Kok mendengarkan aku? Jadi terima kasih ya, Mendengarkan bye. kolaborasi kreator Gorontalo loh guys. Mendengarkan kolaborasi kreator Gorontalo. Masih berapa orang yang nonton nih? Banyak ya? Halo semua. Mana satu? Oke, Bye, Kak, hati-hati. hati-hati. Hati-hati di jalan. Anak-anak kolaborasi semua nih yang gabung. Terima kasih ya. Bye. Bye. Pamit. Sama desa, arigatou gozaimashita. Bye, kasimasu. Terima kasih. Udah, bye.